Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Juwita Mary, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif. Dengan pendahuluan pada kegiatan ini, seperti yang diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, hingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dan harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semua. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan kita pada pagi hari ini. Dan salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ini adalah diseminasi saya tentang budaya positif modul 1.4. Jadi dalam kegiatan calon guru penggerak yang saya ikuti, saya diwajibkan untuk membuatkan sebuah video diseminasi tentang budaya positif. Nah, ibarat ini karena bahasanya budaya positif, ibarat kata Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin di sini kita sama-sama belajar kayak gitu. Nah, guru itu kan ibarat petani. Jadi sekolah ini ibaratnya tempat benih bersemai kayak gitu. Jadi untuk bisa menumbuhkan benih yang bagus, kita butuh wadah atau tempat atau tanahnya itu yang bagus. Jadi untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik siswa itu di sekolah, kita harus membudayakan sebuah budaya bagus di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Jadi anggapannya yaitu kita membuat wadah tempat tumbuh dan berkembang anaknya itu bagus dulu. Jadi itulah sebenarnya budaya positif. Nanti untuk materi konsep inti dari budaya positif itu, di sini kita punya ada 7 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini bahasanya tentang budaya positif yang akan kita bahas nanti. Sebenarnya ini mungkin semuanya kita sudah memahami. Pada kurikulum Merdeka, banyak sedikitnya ibu-ibu juga sudah pernah ikut pelatihan mandiri, ikut kegiatan seminar atau apapun tentang budaya positif ini. Mungkin ini ibaratnya itu kayak empol-empol mangingian kayak gitu. Jadi kita mengulang lagi tentang budaya positif anak-anak didik kita di sekolah gitu. Nah, yang pertama di sini ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sesuai dengan zaman, kodrat zamannya, kodrat keadaannya, anak-anak sekarang itu memang tidak bisa kita samakan dengan anak-anak zaman kita dahulu. Jadi karena situasi dunia berbeda, situasi lingkungan berbeda, dan situasi keadaan anak-anak tumbuh juga berbeda. Jadi kita butuh pembelajaran yang berbeda. Jadi ibaratnya kita butuh membedakan cara kita mengajar. Di sini ada namanya pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi menurut pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini juga ada pembelajaran dirancang dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita tidak bisa menganggap berdiferensiasi di sini sebenarnya kita tidak bisa menganggap anak didik kita itu sama semuanya. Jadi tidak bisa disamakan, misalnya contohnya Fadil disamakan dengan siapa? Novel, itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan karakternya, tidak bisa menyamakan tingkah lakunya. Jadi kita harus membuat sebuah pembelajaran yang menganggap anak ini memang tidak sama. Kita harus punya mindset anak-anak ini tidak sama. Mereka punya keunikannya masing-masing. Contohnya Fadil, dia punya keunikannya sendiri. Novel juga punya keunikannya sendiri. Sebenarnya ada hal baik yang mereka punya kayak gitu. Jadi di sini sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Jadi di sini ada profil pelajar Pancasila yang seperti sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol.
Jadi selama ini mungkin kita salah kayak gitu, sebagai guru kita berpikiran mungkin keliru, beranggapan kayak gitu. Yang pertama, kesalahan kita, miskonsepsi kita yang pertama mungkin kita beranggapan kalau guru itu bisa mengontrol murid. Jadi kita selama ini beranggapan kita bisa mengontrol siswa-siswa kita kayak gitu. Sebenarnya ini tidak bisa, karena mereka sudah punya cara berpikir sendiri. Tapi kita mengarahkan cara berpikirnya itu bagaimana mereka tidak salah dalam berpikir gitu. Jadi bukan mengontrol. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol mereka. Kemudian ada di sini bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita suka memuji. Jadi di sini sebenarnya kita keliru juga. Pujian itu sebenarnya kadang tidak efektif. Jadi kita sering memuji, bagus nak, pintar nak. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena jangka waktu untuk dia tersadar itu hanya sesaat. Jadi ketika pujian itu ada saja, ketika pujiannya tidak ada lagi, nanti kalau seandainya dia bekerja, ternyata kita lupa memuji, gitu, melakukan sesuatu yang baik, ternyata kita lupa memujinya, dia akan balik ke kita jadi benci. Loh, kok nggak dipuji dan dipukul ya? Nah, jadi dia bekerja hanya berdasarkan landasan pujian saja, tidak ada kesadaran dari dirinya. Jadi sebenarnya kita salah. Kadang pujian itu tidak sesuatu yang positif gitu. Kemudian ada lagi, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, karena kita terbiasa, murid tuh, beko kalau tidak belajar nilainya rendah. Nah, kita selalu menekankan anak dengan perasaan bersalah dia. Jadi kita hanya membuat dia rasa bersalah saja, tapi kesadaran dari dalam itu tidak ada. Jadi hanya rasa bersalah, di beko dan ibu tuh kan berang, ibu tuh kemana, beko kan itu. Jadi tindak tanduk yang mereka lakukan atau kegiatan yang mereka lakukan hanya didasari oleh perasaan bersalah saja. Jadi hanya karena perasaan bersalah, bukan dari dalam. Jadi ini miskonsepsi kita mungkin. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak. Ini maaf. Maaf sebentar. Jadi di sini juga ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kadang kita sebagai orang dewasa kita mikir kamu masih anak-anak nih, ikut sajalah kata orang dewasa kayak gitu. Kita suka begitu. Jadi kita sebagai orang dewasa kita menganggap kitanya yang benar. Anak-anak ini masih kecil, belum paham apa-apa. Nah ini juga suatu kesalahan. Sebenarnya untuk anak SMA mereka sudah punya pola pikir sendiri dan kita tinggal mengarahkan saja. Jadi ini mungkin banyak miskonsepsi dalam teori kontrol kayak gitu. Jadi kita mengontrol anak dengan cara yang keliru selama ini mungkin. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua bagiannya. Ada stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Jadi kadang kita ada cuman mengasih stimulus saja, kemudian anak-anak merespon. Kemudian ada yang memang teori kontrol. Karena di sini sebenarnya realita atau kebutuhan kita itu sama. Jadi untuk yang teori kontrol kita beranggapan anak itu kebutuhannya sama. Begitu. Padahal sebenarnya realitanya keadaan kebutuhan kita itu berbeda. Dan kebutuhan anak-anak juga berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak yang di suatu kelas itu dia punya kebutuhan yang sama itu berbeda. Jadi tidak bisa. Jadi anak-anak ini semuanya sama kebutuhannya dalam satu kelas itu dia harus belajar biologi, break semuanya pintar biologi, itu tidak bisa. Karena kebutuhan anak-anak sebenarnya berbeda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Ini juga salah sebenarnya. Karena kita tidak melihat hal yang sama. Jadi dari sudut pandang atau kepala kita masing-masing, kita punya cara pandang kita sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak-anak itu sebenarnya cara pandangnya berbeda. Dan kita juga begitu. Karena kita tidak bisa menyamakan cara pandang kita dengan orang lain sebenarnya. Jadi yang benarnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang dunia. Tentang apapun yang dilihatnya, setiap orang punya gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini ada yang stimulus responnya, kita beranggapan kita bisa mengubah orang lain supaya dia sama pola pikirnya dengan kita. Itu juga tidak sebenarnya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi kita hanya berusaha bagaimana cara memahami dia tentang cara berpikirnya. Yang bisa kita lakukan hanya itu. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru suka mencap. Apapun kesalahan anak itu langsung salah. Gitu. Jadi kita ngejudge mereka langsung itu salah. Sebenarnya kita tidak melihat sudut pandang dia. Kita tidak melihat cara dia berpikir. Jadi kadang-kadang semua perilaku dia tuh ada tujuannya. Jadi kadang anak-anak di kelas nakal kayak gitu. Kalau kita berpikir, ini nakal nih, ini kita tidak melihat di balik itu dia sebenarnya maunya apa. Kita lupa. Dan alhamdulillah mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, satu hal yang berbeda bagi saya adalah satu semester, mulai dari semester Juli kemarin itu, setelah ikut kegiatan ini, satu hal yang saya pahami, saya bisa melihat hal lain dari sisi berbeda dari anak-anak itu. Jadi alhamdulillah kesabaran saya sekarang jadi tidak tipis tisu lagi. Jadi kadang-kadang saya kan dikit-dikit marah di kelas, dikit-dikit marah. Sekarang saya bisa melihat tingkah laku aneh pun yang mereka lakukan, saya bisa melihat mungkin dia haus kasih sayang kayak gitu. Mungkin dia pengen diperhatikan karena seperti itu. Jadi hal berbeda bagi saya itu adalah saya jauh lebih sabar sekarang kayak gitu. Jadi ini orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak bisa. Kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pola pikir orang lain kita paksakan itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri kayak gitu. Jadi saya kemudian pemaksaan ada pada setiap bujukan gagal gitu. Jadi maksudnya di sini ketika kita membujuk pertama, kemudian gagal bujukannya kita paksa saja lagi gitu. Itu tidak bisa karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu bukan hanya antara sesama guru, tapi kita dengan siswa pun harus bisa berkolaborasi. Kita harus melihat dari sudut pandang dia. Apapun tingkah lakunya kita lihat dulu dari sudut pandang dia. Dan yang terakhir, modal berpikir menang kalah. Tapi yang ini sebenarnya kurang tepat. Jadi kita menangnya siswa yang kalahnya. Seharusnya kita harus berpikir modal berpikir menang-menang. Jadi win-win solution kayak gitu kata-kata Bu Un, win-win solution. Tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar kayak gitu. Nah, disiplin positif. Jadi di sini kenapa disiplin positif itu penting di sekolah? Sebenarnya ini pemahaman utama untuk anak-anak. Kalau disiplin diri itu harus datang dari dalam diri dia dulu. Jadi bukan karena takut hukuman, bukan karena takut dihadang oleh guru di depan kelas nanti disuruh lari keliling lapangan, bukan. Tapi dia datang mendisiplinkan dirinya dengan kesadaran. Saya butuh disiplin. Saya harus belajar disiplin karena ini untuk kebaikan diri saya. Jadi datangnya dari dalam seperti itu. Nah ini sebagai guru mungkin kita harus menciptakan budaya positif ini. Yang pertama ke diri kita dulu. Jadi sesuai di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita harus menekankan ke anak dulu. Kamu sadar nggak kalau disiplin itu penting? Jadi dia harus dari kesadaran dirinya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi di sini kita tidak mengiming-imingi dia dengan reward kayak gitu, ancaman atau hukuman. Jadi dia kesadaran muncul dari dalam dirinya, dia membutuh berdisiplin diri. Jadi di sini poinnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dia tuh tumbuhnya dari dalam diri dia, bukan karena hadiah, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman. Jadi dia datang ke sekolah pagi bukan karena hal-hal itu, tapi dia mengesadaran dirinya. Saya harus datang pagi karena saya butuh datang pagi kayak gitu. Jadi emang kesadaran dirinya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Karena tadi kita sudah bahas nilai-nilai kebajikan. Saya ngambilnya itu di sini ngambilnya ada 3. Ini contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari sini nilai-nilai yang disepakati bersama. Ini nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini yang pertama, kalau di sekolah kita kenal profil pelajar Pancasila.
Di sini ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita pahami. Dan ini nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada program PYP. Ini milik kurikulum luar. Jadi ini milik kurikulum luar. Jadi di sini mereka menekankannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada dari life skill. Jadi ini maksudnya keterampilan hidup. Ini yang kita percaya. Jadi yang pertama, anak-anak ini harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi maksudnya ini harus kita terapkan di sekolah mungkin ini. Jadi bagaimana nilai-nilai kebajikan universal ini anak-anak paham kalau dia butuh ini semua, itu toleransi, rasa hormat. Nah, yang berikutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini nanti kita sebenarnya dikelompokkan jadi ada 5. Jadi ada di sini. Setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Dan siswa kita juga mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang kadang-kadang tingkah laku dia yang di luar dari kendali kita, misalnya yang dia nakal, sebenarnya dia memenuhi 5 kebutuhan ini. Yang pertama mungkin bertahan hidup. Jadi kadang kita menemukan anak-anak di dalam kelas dia makan kayak gitu. Tapi sebenarnya dia memang lapar kayak gitu. Karena dia memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Yaitu yang pertama makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak ini juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi makanya kadang-kadang ada teman yang mengatakan, untuk anak yang itu jangan digituin, dielus-elus saja, gitu kan? Jangan gitu nak. Kadang gitu tingkah laku kita kan. Jadi dia akan menyadari ketika kita bertingkahnya. Nah berarti anak itu dia butuh kasih sayang, tapi di rumahnya mungkin dia kurang kasih sayang, atau di lingkungannya dia kurang kasih sayang. Jadi dia itu istilah kitanya jadi MPO di kelas. Itu mungkin dia untuk memenuhi rasa kasih sayang ini, dia berulah di kelas, bertingkah laku tidak baik di kelas. Kadang-kadang yang membuat guru kesal, tapi sebenarnya dia menarik perhatian supaya diperhatikan, gitu. Kemudian ada lagi penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh pengen diakui, pengen didengar. Jadi setiap tingkah kita, yang kadang kita orang dewasa juga kadang butuh kali ya. Kadang kita kesal di saat-saat tertentu, kesal, dia nak dianggap dong, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ini kebutuhan dasar kita. Kita butuh dihargai, butuh dianggap, butuh memimpin. Jadi hal-hal ini kebutuhan kita. Kemudian ada lagi kebebasan. Di sini kebebasan kita butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan yang kesenangan ini untuk anak tingkat SMA itu paling besar mungkin. Paling besar. Mereka intinya itu untuk anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan, yang ini kesenangan ini yang paling mereka butuh. Jadi belajar pun butuh senang, apapun butuh senang. Kalau tidak ada kesenangan dalam belajar, dia tidak akan serius dalam belajar. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia. Yang sebenarnya tingkah laku kita semuanya didasari untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kalau ada salah satu saja tidak terpenuhi, nanti kita akan bertingkah laku yang di luar jalur. Jadi tingkah laku kita akan di luar jalur. Begitu juga dengan siswa. Jadi kita akan bertingkah laku di luar jalur. Jadi nanti kalau di kelas kita bertemu anak-anak yang agak-agak berbeda gitu, langsung kita paham kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di anak ini mungkin nih. Jadi kita tanya, nah nanti kita coba memenuhi kebutuhan dia. Mungkin dia pengen bersenang-senang, makanya kadang-kadang anak minta ice breaking dulu bu. Mungkin dia sudah tidak senang di dalam pelajarannya. Kemudian bu makan dulu bu, berarti dia butuh bertahan hidup kayak gitu. Jadi kita harus memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada dibagi 2. Yang pertama ada
motivasi ekstrinsik ini dari luar, dan kemudian ada motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik itu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia bertingkah laku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Contohnya kita mungkin ada juga ya, datang pagi-pagi karena takut ditegur, datang pagi-pagi karena takut nanti teman-teman lihat, wah terlambat dong nyuti gua. Nah, kadang-kadang hanya sebatas itu, tapi tanpa kesadaran kita memang punya kewajiban untuk datang pagi. Itu hanya bersifat ekstrinsik, jadi dari luar saja, bukan dorongan dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya kalau di sekolah diadakan nanti siapa yang sering datang terlambat dikasih hadiah, siapa yang sering datang tepat waktu dikasih hadiah. Jadi dia hanya untuk mengejar hadiahnya itu saja. Nah itu sifatnya, yang ekstrinsik ini sifatnya dangkal. Jadi hanya sesaat saja. Nanti kalau misalnya hadiahnya tidak ada lagi, pandangan orang tidak ada lagi, dia kembali ke sifat dasarnya. Datang terlambat lagi berarti. Jadi tinggal laku. Nah yang paling bagus itu adalah motivasi dari dalam, yaitu intrinsik. Dan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini, ini tujuannya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, inilah yang tujuan kita sebenarnya. Jadi kita membantu anak-anak ini menyadari kalau dia bisa menjadi orang dewasa yang sudah punya ini. Jadi motivasinya dari dalam dirinya. Jadi tujuan kita sebagai guru adalah itu, membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang supaya dia menyadari bahwa saya harus bertingkah laku seperti ini. Nah, di sana nilai akhlak nanti muncul, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini. Jadi tadi yang tingkah laku kita itu ada yang hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ini motivasinya. Yang pertama karena hukuman. Ini tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu yang apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah saja. Jadi kita aja yang menghukum. Gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi tingkah kita di sekolah itu ada 3 ini. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi namanya. Kemudian dari tingkah lakunya ada lagi namanya konsekuensi. Konsekuensi ini yang di tengah, di antara restitusi dan konsekuensi. Kemudian ada yang konsekuensi ini dia sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini berarti kita memberikan dia konsekuensi saja. Nah yang bagus itu sebenarnya mungkin untuk sama-sama kita ke depannya mencoba, kita melakukan restitusi sebenarnya. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia belajar mencari solusi tentang masalahnya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira di posisi manakah kita? Yang pertama ada penghukum. Jadi kita di sini sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang bertingkah sebagai teman. Mungkin kita sebagai teman. Dan ada yang jadi pemantau. Kemudian ada yang jadi manajer. Jadi ini mungkin 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penjelasnya di sini mungkin ini contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap. Kalau misalnya posisi kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan hal ini biasanya. Hei, kesini kamu. Hormat bendera selama 1 jam. Lari keliling lapangan. Jongkok. Ini berarti kita hanya sebagai penghukum. Jadi posisi kita sebagai penghukum di sini berarti. Ada yang bertingkah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada yang bertingkah seperti ini, ada yang terjadi kasus seperti ini, kita akan mengatakan, berapa kali ibu guru harus mengasih tahu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, jadi kita menggali rasa bersalah dia. Kemudian ada yang sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya itu kayak gini, ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong demi ibu, kayak gitu. Jadi kita meminta dia itu sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai bodoh seperti ini lagi ya, dengan senyum-senyum kayak gitu ke siswa. Ini sebenarnya bagus, tapi yang untuk teman ini nanti dia hanya ke kita saja bertingkah
nanti ke guru lain dia berbeda. Nah, dan ini rentan membuat rasa kecewa. Kenapa? Karena kalau misalnya seandainya kita nanti tidak memberikan pujian ke dia lagi, tidak bertingkah sebagai guru ke dia lagi, dia akan berkata, ya lu ibuku kawak doang, kalau benci sih ibuku kawak. Nah, jadi itu jadi dangkal. Nah, begitu juga dengan yang penghukum ini. Kalau penghukum ini akan menimbulkan rasa dendam ke anak. Jadi kalau sering-sering kita gini, akan tiba rasa dendam di dia. Kemudian kalau membuat rasa bersalahnya juga, dia akan mempunyai rasa bersalah yang menghukum psikisnya dia. Jadi psikis dia yang terhukum. Kemudian ada lagi yang sifatnya jadi pemantau. Posisi kontrol kita jadi pemantau. Jadi di sini yang pemantau ini kita selalu mengaitkan dengan aturan yang ada. Jadi apapun tingkah siswa kita kaitkan dengan aturan. Kamu tahu kan aturannya, nggak boleh begitu. Kamu tahu kan aturannya, nggak boleh begini, kayak gitu. Jadi semuanya tentang aturan. Jadi di sini kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Nah, kayak gitu. Setelah upacara beri atribut tapi kita tidak bertanya ke dia kenapa dia begitu. Jadi kita tidak bertanya kenapa dia tidak pakai atribut ini, alasannya itu apa, kita tidak bertanya. Nah, pemantau ini juga yang paling bagus mungkin adalah manajer. Jadi manajernya di sini kita bertanya alasannya apa, kita bantu dia mencari solusinya dengan berusaha mencoba menggali kesadaran diri dia. Jadi kata-katanya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, kayak gitu. Jadi kita mencoba bersikap seperti manajer kepada anak-anak nanti mungkin ya. Nah, di sini ada permainan sedikit Bapak Ibu. Coba dilihat, kira-kira kata-kata seperti ini posisi kontrol yang manakah kita? Kalau misalnya saya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol yang manakah? Hah? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya Ibu, membuat rasa bersalah. Ada yang lain Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya. Oke, jeng. Bagus, membuat rasa bersalah. Ya, nah lanjut. Nah, yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Ada yang bisa? Apa itu? Apa Bu Eti? Penghukum. Oke, kita lihat. Nah, bagus. Jadi ini penghukum. Ini ibu-ibu ini sudah paham semuanya sebenarnya nih. Kemudian nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke? Manajer. Oke, kita lihat. Oke, bagus. Ibu-ibu ini dari tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Coba kita lihat. Bagus. Sebagai teman. Jadi ibu-ibu ini subhanallah sekali pemahamannya nih tentang ini. Nah, yang terakhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol yang manakah kita? Kalau kata-kata seperti ini yang kita ucapkan. Dan apa tadi? Sebagai apa? Ada yang bisa? Yang dikaitkan dengan peraturan. Oh iya, yang dikaitkan dengan peraturan itu Ibu ya. Pemantau ini, jadi dia memantau. Jadi dia bertingkahnya sebagai pemantau. Jadi ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang paling bagus yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya posisinya apa? Sebagai manajer. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Ini sebenarnya mungkin sudah ibu-ibu di sini sudah menerapkan juga keyakinan kelas ini. Jadi pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan bukan peraturan. Jadi ini tentang keyakinan. Jadi kita bukan membuat peraturan, tapi membuat keyakinan. Nah di sini contohnya, ini sudah sering dijadikan contoh sebenarnya ini. Ini contoh pakai helm. Ini sering dijadikan contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita disuruh pakai helm? Yang pertama kenapa? Untuk keselamatan. Oke, yang kedua supaya tidak ditangkap polisi, gitu ya. Jadi ada 2 mungkin alasan kita. Yang pertama mungkin untuk keamanan. Yang kedua mungkin untuk supaya tidak ditangkap oleh
oleh polisi. Nah, yang pertama itu adalah keyakinan. Jadi yang pertama itu keyakinan, yang supaya kita aman, supaya kita selamat, ya, itu keyakinan. Tapi yang takut ditangkap polisi, berarti itu adalah peraturan. Nah, yang perlu kita terapkan sebenarnya adalah keyakinan. Jadi ada polisi, seharusnya kita pakai helm juga demi keamanan kepala kita, kayak gitu. Jadi yang keyakinan itulah yang harusnya kita terapkan. Jadi bukan karena aturan, tapi karena keyakinan kita, karena kita pakai helm kita selamat, kayak gitu. Dan ada lagi ini mungkin teman COVID ini paling sering nih, disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan setiap saat. Nah, kenapa? Nah, dari kesehatan yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya pasti karena disuruh begitu gitu, karena aturan ya. Jadi ada dua selalu alasannya. Ada yang karena keselamatan, ada yang karena takut karena disuruh begitu. Nah, yang dua itu juga. Yang pertama itu namanya keyakinan. Karena kita yakin kalau kita bersih-bersih, kita cuci tangan, kita pakai masker, kita sehat gitu. Sedangkan untuk yang keduanya karena pemerintah menyuruh kita pakai masker. Nah, yang perlu kita tanamkan dan kita terapkan adalah yang pertama. Itulah keyakinan. Karena kita yakin kalau kita pakai masker kita sehat, kalau kita cuci tangan kita sehat. Nah, ya itu keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi contohnya di sini. Jadi keyakinan itu bersifat abstrak. Maksudnya abstrak di sini, contohnya tadi kesehatan. Nilainya itu tidak sama untuk semua orang. Atau untuk keselamatan. Keselamatan itu tidak sama untuk semua orang. Makanya disebut nilainya abstrak. Dia tidak mutlak untuk semua orang itu sama nilainya, tidak. Kesehatan dan keselamatan untuk orang-orang yang berbeda, dia nilainya berbeda. Makanya keyakinan nilainya bersifat abstrak. Jadi tidak sama untuk semua orang. Jadi walaupun kata-katanya sama, disiplin diri, disiplin untuk orang yang berbeda, nilainya berbeda. Karena kita meyakini tentang segala sesuatu itu berbeda. Tentang keselamatan berbeda, tentang kesehatan berbeda. Makanya keyakinan kelas di sini bernilai abstrak. Jadi berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini dia dipahami oleh semua suku bangsa, semua agama yang berbeda. Jadi kita yakin kalau kita melakukan itu akan mendapatkan hasil yang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita beranggapan kalau kita pakai helm kita selamat, semua suku di dunia ini meyakini. Jadi itu makanya di sini dia bersifat pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, maksudnya yang mungkin yang bukan yang negatifnya tapi yang positifnya di sini. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lanjut ya. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Fotonya ini mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 10 fase E. Nah, di sini ini contohnya. Mungkin ini contoh ya. Ini contoh keyakinan kelas fisika. Walaupun belum dibuatkan posternya, tapi sudah ada ini contohnya. Yang pertama mungkin berdoa sebelum dan sesudah PBL. Ini mungkin nilai religius dan ketuhanan yang Maha Esa, itu yang nomor 1 di profil pelajar Pancasila. Kemudian tepat waktu, masuk tepat waktu. Ini mungkinnya nilainya untuk kedisiplinan diri dan disiplin waktu. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini mungkin untuk selain untuk kenyamanan, untuk ini untuk tampilan saja, kebersihan juga sebagian dari iman. Kemudian ada saling menghargai, di sini saling menghargai. Jadi ada, dan yang terakhir ikut kegiatan belajar dengan bahagia. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat itu di kelas contohnya. Lanjut ya. Nah ini terakhir materi kita hari ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Polanya dengan pola segitiga. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog
yang dijalankan oleh guru atau dapat menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah kita membuat murid itu mandiri dan bertanggung jawab dari belajar dari masalah yang dia punya. Ini contohnya yang pertama, dia menstabilkan identitas. Jadi dengan anggapan dalam menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi ini maksudnya kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal itu. Kita tutup sedikitnya di sini. Kemudian kamu tentunya punya alasan. Nah, di sini untuk validasi tindakan yang salah, kita meyakinkan anak-anak ini kalau sebenarnya bukan kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya alasannya apa, kenapa dia begitu gitu. Misalnya dia ada yang datang terlambat, kenapa dia terlambat? Kenapa dia marah? Kenapa misalnya di kelas itu dia jalan-jalan aja, kenapa dia begitu? Pasti ada alasannya. Nanti kita akan bertemu alasannya ini untuk memenuhi yang 5 kebutuhannya dia tadi. Oh, nak sanang dulu bu, oh nak ngerti dulu bu. Akan ketemu kita alasannya untuk memenuhi 5 alasan yang tadi, 5 kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, kita coba dia berpikir, kalau tingkah lakumu seperti ini, kan bisa dicari dengan cara lain gitu. Jadi kalau misalnya dia butuh awak tak sanang dulu, nah ibu paham kalau kamu ingin bersenang-senang, tapi kan ada cara lain. Nah, kita mencoba dia membimbing dia untuk mencari cara lain. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kemudian dilanggarnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, penyelesaian masalahnya itu seperti apa? Jadi di sini ini segitiga restitusi. Tapi ada kemarin ini untuk kasus, sebenarnya ini bukan untuk kasus berat. Jadi kalau kasus berat kita tidak bisa menerapkan ini. Kasusnya kasus ringan sehari-hari di sekolah. Tapi kalau ada siswa yang datang ke sekolah kok ladiang misalnya kan, batin juampu ada sih, mungkin ini tidak tepat untuk kita terapkan. Ada cara lain yang harus kita kerjakan. Tapi untuk masalah-masalah sehari-hari kayak gitu yang kita temui, terlambat lah, pakai baju tidak sesuai aturan, jalan-jalan dalam kelas, mungkin kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Belajar bersama-sama menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini kata-katanya di sini ada. Jadi ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita mengajak anak-anak itu salah itu biasa, tapi itu belajar dari kesalahan. Besok jangan salah lagi kayak gitu. Jadi di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau bapak itu bapak ya, bukan ibu lagi di sini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, mungkin sebenarnya sebelum-sebelumnya kita biasa itu seperti ini. Sering kita ucapkan ke anak-anak hal ini, tapi kita tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi kan gitu ya. Jadi sebenarnya biasa bagi kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang tadi itu, jadi 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi ibu mengerti kamu ingin diperhatikan, tapi mengganggu teman bukanlah cara yang tepat. Jadi kayak gini. Ibu tahu kadang mengerjakan tugas itu membosankan, tapi penting untuk belajar nak. Mungkin hal-hal seperti ini yang kita katakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus membuat anak-anak itu motivasinya dari dalam yang tadi. Dengan kata-kata yang kita ucapkan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang baru saja kamu buat? Bagaimana caramu agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan ini? Jadi dari sini mungkin kita belajar dahulu tentang, hoi, mahang tuh, bukan kayak gitu. Jadi mungkin kita belajar memperbaiki bersama-sama. Mungkin bahasa seperti ini yang harus kita gunakan sebagai guru. Kita belajar bersama-sama. Anak-anak itu punya jiwa, punya raga, punya pikiran yang sebenarnya mereka paham kesalahannya itu apa. Kalau ditanya anak-anak yang melakukan kesalahan itu, dia tahu salahnya di mana. Tapi kita tidak pernah menggali dia, mencoba mengajak dia bersama-sama menyelesaikan masalahnya, itu mungkin yang kurang kita lakukan ya. Ya di sini ada contoh segitiga restitusi. Begini sederhana ya. Ini sebenarnya kasus anak fase E kemarin itu. Ini ada internet, ada. Jadi
Ini dia marah ketika tidak diizinkan ikut jadi supporter supporter bola di kecamatan. Dan kebetulan itu ada Buun ya, dia mengebrak meja. Nah, mungkin Kali itu kita sama ini ya. Tapi kita ceritakan ya. karena ini Canva ya, harus pakai internet. Dan kenapa tadi sangat dikatakan. Hari kita Bu, hal yang berkualitas kan panjangnya lebih sekali. Harusnya kita bisa ikut dong Bu untuk melakukan caranya. Kali ini Paham dari bersama dari mana. Tapi cara tadi mengungkapkan emosi supaya terjadi salah belum? salah Bu, bisa lebih banyak. Jadi semua kita itu akan terjadi. Sebenarnya banyak juga kok teman-temannya yang begitu. Tapi karena aturan sekolah, mereka tidak bisa ikut semuanya. Dan mereka paham akan itu, ya. Nah, kira-kira hari ini kita sudah melanggar supaya dengan perilaku kayak mana? Hari kita Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira tadi kedepannya seperti apa? saya akan memang terbuka Bu, untuk mengalami lain dan ini total sikap tertentu. Mudah-mudahan tadi bisa belajar banyak dari masalah ini dan jadi dewasa menikmati keadaan dan terus belajar ya. Gitu. Ya. Ya, itulah mungkin salah satu contoh segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu bertanya kok si Tari kayak gitu ya. Ya, untuk ilustrasinya saya minta kemarin Tari untuk menggambarkannya. Itulah. Jadi di sini penutupnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita paham posisi kontrol yang 5 tadi, kita sekarang posisinya ada di mana? Temankah, membuat rasa bersalahkah, penghukumkah, atau pemantau-kah, atau kita sudah menjadi manajer? Nah, di sini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Di sini ada kata kuncinya yaitu menuntun. Kita itu sebenarnya tugas kita adalah menuntun. Jadi bukan menuntut, menuntun. Jadi kadang-kadang kita kan salah. Kita itu bukan sebagai penuntut, tapi sebagai penuntun. Gitu ya. Murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Nah, itu untuk hari ini Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya boleh saya jawab satu pertanyaan, atau yang mau memberi tanggapan juga silakan. Ada yang mau bertanya atau berpendapat, silakan Bapak Ibu. Pak Fidel mau memberikan pendapat atau tanggapan? Atau ibu-ibu lain ada yang mau pendapat? Tidak? Kita tutup saja kegiatannya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bersama saya hari ini. Terima kasih juga atas antusiasnya mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita bersama. Ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini. Bagaimana cara kita ke depannya membuat budaya positif yang bagus untuk sekolah kita. Mudah-mudahan SMA Negeri 2 Ranah Pesisir akan lebih baik ke depannya dengan budaya positifnya dan saling menghargainya dan kolaborasi kita bersama. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tahu kan kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, ibu paham dari itu kesal karena keinginannya tidak terpenuhi, manusiawi kok. Tapi coba ceritakan kenapa tadi sampai marahnya seperti itu dan kenapa tadi sangat mumpuni di kecamatan. Hari kesal Bu, padahal yang ikut poli kan banyaknya dan lima kali. Harusnya nanti bisa ikut dong Bu untuk ngerasain acaranya, tapi malah nggak dibolehin. Paham tadi ini bersama dengan teman-temannya.
Tapi cara tadi mengungkapkan emosi seperti tadi salah atau benar? Tolong Bu, tadi kan dari kaget, tadi minta maaf ya Ben. Jadi nanti itu emang kita semua keinginan kita itu akan terpenuhi tadi. Sebenarnya banyak juga kok teman-temannya yang pengen ikut, tapi karena aturan sekolah mereka tidak bisa ikut semuanya, gitu. Dan mereka paham akan itu, ya. Nah, kira-kira hari ini tadi sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Saya sudah melanggar keyakinan kelas untuk tetap sopan santun, saling menghargai dan saling menghormati Bu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira tadi ke depannya akan seperti mana? Saya akan coba untuk berubah Bu. Saya bakalan jaga emosi dan kontrol sikap ke depan. Mudah-mudahan tadi bisa belajar banyak dari masalah ini dan jadi lebih dewasa menyikapi keadaan dan terus belajar ya. Ya Bu. Boleh cek yang saya. Makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. bentar. Dan umpan balik dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Srilawati SPDI, guru PAI di SMA 2 Renang Pesisir Selatan. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Juita Mary, MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kemarin Ibu Juita Mary telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dari yang beliau sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai seorang guru itu harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti dengan membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi dan menempatkan diri sebagai posisi kontrol yang tepat. Sehingga memang kita mampu berpihak kepada anak dan tidak menzolimi anak-anak kita atau peserta didik kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih kepada Ibu Juita Mary yang telah memberikan materi tersebut yang sungguh amat luar biasa sekali dan semangat untuk Ibu Juita Mary dalam menyelesaikan tugas-tugas calon guru penggeraknya sehingga memang menjadi guru penggerak yang the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hera Susilawati, teman sejawat dari Ibu Juita Mary, CGP Angkatan 11, Kabupaten Pesisir Selatan. Bu Juita Mary telah memaparkan beberapa budaya positif kepada kami, di mana kita sebagai seorang guru bisa menerapkan budaya positif di dalam kelas, seperti salah satu contohnya itu adalah membuat kesepakatan kelas. Selain itu, juga menempatkan diri kita atau mengontrol kita sebagai seorang guru. Misalnya kita sebagai temankah, sebagai manajerkah, sebagai pengaturkah, atau sebagai penghukumkah. Kemudian dari paparan Ibu Juita Mary, kami berterima kasih banyak bahwa kita ini sebagai guru harus memaparkan diri sebagai manajemen, di mana seorang anak itu dia adalah seorang anak yang. Dan Bu Juita Mary juga memaparkan mengenai cara menyelesaikan masalah itu mengenai restitusi, mengenai segitiga restitusi. Dari paparan Bu Juita Mary, terima kasih banyak telah memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih banyak Bu Juita Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat dan masuk semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Seperti yang telah Bu sebelumnya sudah pernah kita bahas juga, kenapa kita butuh keyakinan? Supaya menjaga kita agar tetap fokus dalam belajar dan tetap semangat dalam belajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa keyakinan Bu? Kenapa bukan kesepakatan gitu? Karena sebelumnya kan mungkin kalian sudah punya kesepakatan kelas, jadi peraturan kelas. Kenapa yang kita buat harus keyakinan? Seperti contoh misalnya, kita kenapa kalian pakai helm? Dan tahu kenapa pakai helm? Alasannya? Kami waktu menjaga keselamatan, tentu kemudian masuk ditangkap polisi dan begitu kan ya. Nah, yang pertama yang menjaga keselamatan itu namanya keyakinan. Sedangkan yang takut ditangkap polisi itu adalah kesepakatan. Bidangnya itu berbeda. Kalau keyakinan, karena kita yakin dari diri, dia akan lebih dalam. Sedangkan untuk kesepakatan,
Kalau nggak ada puisi, kalian berhenti kan sebenarnya kan? Jadi takutnya cuma karena puisi saja. Tidak boleh. Jadi kita harus meyakini kalau kita pakai helm, ternyata memang kita selamat. Jadi ada puisi kita tidak pakai helm. Jadi kita hari ini akan membuat keyakinan kita. Nanti ibu bagi kertas ini satu-satu. Silakan kalian tulis di sini kesepakatan kelas fisika kami. Pertama lagi, maaf. Keyakinan kelas fisika yang kalian mau itu apa? Nanti kita tulis, nanti ditembak di tangga. Maka kita tulis. Kita lihat satu-satu. Nah, berdoa sebelum pembelajaran. Belajar dengan penuh semangat dan bahagia. Tidak boleh bermain HP saat guru. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, saling menghargai dan sopan santun. 4, belajar dengan semangat dan bahagia. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Setuju semuanya ya? Setuju. Semoga dengan keyakinan kelas ini kita bisa belajar lebih baik lagi dan menciptakan budaya positif dan disiplin positif di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilza Afrika Putri dari kelas 11 kelas M1. Baiklah, saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Ibu Juli Tanjari karena saya mengetahui bahwa keyakinan kelas itu sangat penting dalam pembelajaran. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Warfana. Saya berasal dari kelas 11 fase F1. Saya sangat senang sekali membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama Ibu Julita Mary. Karena menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas tersebut, saya bisa belajar